Kita sebagai anak itu nggak cuma butuh buat kenyang perut aja, kita juga pasti butuh kenyang otak, apalagi kenyang hati ya kan. Memang yang paling sakit itu tidak hanya ketidakhadirannya, tapi juga tidak kejelasannya. Halo Sobat Poke semua, selamat datang di podcast Titik Temu. Kali ini kita akan ngebahas isu yang cukup relate dengan banyak dari kita, namun jarang benar-benar dibahas, yaitu fenomena fatherless, yaitu ketika ayah ada secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Bersama aku Arya dan dua narasumber yang keren yang akan menemani kalian hari ini, yaitu Sani dan Noval. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Langsung aja, nggak pakai lama, langsung ke obrolan. Oke, Sani, kalau boleh tahu ya, hubungan kamu dengan ayah itu seperti apa? Oke, kalau dari aku ya, hubungan aku dengan ayah itu bisa dibilang minim secara emosional. Oke. Karena kita itu tetap komunikasi sih, cuman komunikasi kita itu terbatas, kayak sekedar cuma bahas topik-topik rumah tangga atau keputusan-keputusan penting dalam keluarga kayak gitu. Nah, karena tadi aku kurang komunikasi nih sama ayah aku jadi merasa jarak aku sama ayah ini jauh banget gitu. Terus kan aku juga punya teman ya. Aku lihat teman-teman aku itu deket banget sama ayahnya, kayak mereka mendapat kasih sayang jelas dari ayahnya, dapat validasi, dapat support, dapat motivasi dan lain-lain. Itu kadang aku juga merasa iri dari hal sih itu. pastinya. Kalau aku simpulin ya, kamu sama ayah kamu ini cenderung ayah kamu menyendiri. Iya benar Kayak gitu. ayah kamu ini ada di rumah, cuma nggak mau ngobrol dan segala macem. Iya. Intinya cuma lewat kasih sangu Sangu. kayak apa gimana ya. Iya benar gitu. Dan kamu juga pastinya jarang cerita ke papa kamu, ayah kamu, kayak personal hari ini gimana cerita tuh jarang. Iya, jarang jadinya. banget. Bisa dijelasin nggak bagaimana pandangan kamu tentang ayah ada tapi tidak hadir? Kalau dari pandangan aku ya, ayah ada tapi nggak hadir itu ayah aku tuh hadir secara fisik di rumah. Tapi cuma sekedar dia memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, yang memberi nafkah keluarga, memberi makan anak istrinya kayak gitu. Cuman beliau nggak pernah punya usaha lebih buat lebih mengenal anaknya, kayak nggak pernah nih terlibat diskusi secara personal ke aku. Ini contohnya aku ya, nggak pernah terlibat diskusi secara personal, nggak pernah terlibat diskusi secara yang untuk membahas cita-cita aku gitu, nggak pernah. Nah parahnya, karena tadi aku gak mendapatkan hal-hal itu, aku cari sosok ayah aku itu di orang lain. Aku tuh cari sosok ayah aku itu di saudara kandung aku, kayak kakak aku. Tapi kadang juga aku cari sosok ayah aku itu di teman-teman aku kayak gitu. Oh iya, iya. Ayah kamu nih sekedar menafkahi gitu ya? Iya, benar. Sekedar menafkahi dan betul-betul gak ada komunikasi antara keluarga gitu. Jadi betul di rumah gitu doang gitu. Iya, Masih kita cuma- lewat kayak orang tinggal di rumah gitu ya. Iya benar. Oke, paham. Iya. Untuk Naval nih, menurut pandangan psikologis Anda, Oke. apa dampak psikologis dan emosional paling umum yang dialami anak-anak yang tumbuh tanpa sosok ayah? Dan bagaimana sih pengaruh perkembangan identitas dan hubungan interpersonal seseorang? Oke. Saya mulai dari dampak psikologis dulu ya. Oh, nggak apa-apa, boleh. Kalau dari dampak psikologis itu ada dari psikoanalisisnya Freud. Di situ dia menjelaskan kalau figur ayah ini sangat penting buat perkembangan moral suatu anak. Yang dimana ini bisa berdampak pada regulasi emosi seorang anak, terus kestabilan emosinya bagaimana. Jadinya ini juga berdampak pada relasinya di masa depan, hubungannya dengan orang lain di masa depan. Dari teorinya John Bowlby, di situ dia menjelaskan tentang insecure attachment. Nah ini yang menimbulkan anak fatherless. Itu hubungan sosialnya tidak stabil, bisa terlalu lengket pada suatu relationship ataupun terlalu menarik diri dari lingkungan sosialnya. Oh, kadang kayak ini kan ada dua kemungkinan nih, ada dua posibilitas. Yang pertama people pleaser, gak enakan sama orang lain. Pastinya ya kan? seperti itu. Nah, kan kayak dia apapun dipaksa tuh macam apapun Iya. mau ya. Iya. Moralnya kan juga belum stabil. Nah, dan keduanya tuh malah cenderung diam terus ya, nggak mau cerita segala macam. Ya, pasti Karena ya dia nggak ada orang yang bisa mendengarkan ceritanya. seperti itu. Oke, kalau menurut Sani nih, apa dampak dari ketidakhadiran ayah terhadap kehidupan
atau perkembangan kamu secara emosional, sosial, atau mungkin akademis? Baik ya. Kalau dari aku pribadi, yang aku rasakan sejauh ini tuh secara emosional hampir sama kayak disebutkan sama Naufal tadi. Oke. Aku tuh susah buat mengenali diri aku sendiri dan susah banget buat mengelola emosi aku. Nah, karena susah tadi itu, jadinya di lingkungan sosial aku cenderung buat menarik diri dan kurang percaya diri buat berinteraksi sama orang lain. Tapi kalau dilihat dari sisi akademis ya, meskipun aku udah merasa cukup baik, aku bisa nih jalani akademis ini. Tapi aku tetap merasa stuck di situ karena gimana pun kita sebagai seorang anak juga butuh validasi ya, Ya, butuh itu validasi, butuh penting sih. motivasi, juga butuh apresiasi, apalagi dari seorang ayah gitu. Nah, iya. Nah kan kita sebagai anak itu nggak cuma butuh buat kenyang perut aja, kita juga pasti butuh kenyang otak, apalagi kenyang hati Nah, ya itu kan. sih, Pak. Nah, kalau menurut Naufal nih, pandangan psikologinya itu bagaimana? Apakah ada perbedaan dampak antara ketidakhadiran ayah karena kematian, terus perceraian atau ketidakhadiran emosional? Nah, kan pasti dari ketiga ini berbeda-beda kan konteksnya. Pasti juga rasa yang dirasain oleh anak itu juga beda. Tapi emang benang merah mereka sama seperti itu tuh maksudnya mereka. Yang pertama ya, kalau tadi kehilangan karena kematian, ini lebih mudah sih untuk dipahami seorang anak karena memang ini termasuk suatu duka. Ya, Jadinya anak bisa belajar kehilangan seorang ayah jika didampingi dengan sehat. oke. Nah, untuk pencarian ataupun broken home ya pastinya ini, Iya. pastinya menimbulkan konflik dalam dirinya seorang anak ini yang bakal melahirkan harapan-harapan palsu ataupun ambiguitas dan juga mungkin menimbulkan perasaan ditinggalkan. Sedangkan ketidakhadiran secara emosional ini yang paling apa ya, diam-diam menghancurkan lah dari dalam karena memang ini sulit dikenali dan juga lebih menyakitkan karena emang yang paling sakit itu tidak hanya ketidakhadirannya tapi juga tidak kejelasannya. Iya sih, kayak pasti rasanya kalau ayah ada tiap hari di rumah Iya, tapi kayak- nggak pernah ngobrol. Iya, kayak nggak punya ayah Kayak gitu. nggak punya ayah. Ini ayahku apa bukan ya? Iya benar. Kalau strateginya itu apa? Strategi atau pendekatan terapi apa yang efektif untuk membantu individu mengatasi trauma atau tantangan dari kondisi fatherless ini? Oke, kalau dari solusi psikologi ya, kita Iya. tawarkan ada namanya cognitive behavioral therapy, itu CBT. Itu pertama kita bantu mereka untuk menerima lah keadaan mereka terlebih dahulu, membuka pandangan mereka, menerima, intinya kita bantu dia untuk berdamai lah terlebih dahulu, baru kita bisa memberikan mereka solusi. Tapi yang terpenting itu dari lingkungan sosial mereka, dukungan keluarga inti mereka gimana, hubungan dengan teman-teman mereka gimana, support dari orang-orang terdekat itu lebih penting sih menurut saya. Selama ada dukungan itu pasti anak tersebut lebih semangat menjalani hidup. Iya. Pastinya. Pasti ya. Oke, terima kasih banyak ya Naufal atas wawasannya. Kami jadi lebih tahu ya Iya. pandangan psikologisnya Itu gimana. gimana. Terakhir nih pertanyaan buat Sani ya. Dari pengalaman ini, apa yang paling kamu pelajari tentang hubungan orang tua dan anak? Dan apakah saat ini ada upaya untuk memperbaiki hubungan kamu dengan ayah? Atau kamu lebih memilih berdamai dengan keadaan? Kalau dari pengalaman aku sendiri ya, aku bisa menyimpulkan kalau kedekatan emosional antara orang tua dan anak itu nggak bisa dibangun secara otomatis. Jadi harus ada effort lebih buat komunikasi yang lebih konsisten, empati yang tinggi, sama keterbukaan antara kedua belah pihak. Nah, tapi di sini aku juga menyadari kalau orang tua aku juga manusia yang pertama kali menjalani hidup. Gitu. Jadi aku lebih memilih berdamai dengan keadaan aku sendiri karena aku nggak bisa memaksa orang tua aku untuk selalu hadir secara emosional kan ya. Tapi kalau misal ada kesempatan buat aku memperbaiki hubungan itu aku terbuka sih, tapi dengan batasan tertentu ya. Kayak nggak berekspektasi tinggi kalau ayah aku bisa memberikan kedekatan emosional itu secara sempurna tadi. Gitu. Takutnya kan ayah kamu malah jadi lebih jauh, iya, takutnya kayak gitu. Kan ekspektasi terlalu tinggi itu Nggak menyakitkan baik ya. ya. Memang tidak baik. Oke, itu aja obrolan kita hari ini tentang fatherless. Obrolan ini cukup mendapat wawasan yang banyak banget dari sisi psikologis dan sisi pengalaman. Terima kasih banyak untuk Sani ya dan Naufal atas berbagi cerita dan wawasannya. Buat para ayah, semoga kalian lebih mengerti dan perhatian terhadap perasaan anak, dan buat para teman-teman di luar sana, janganlah gengsi untuk bercerita tentang perasaan ke ayah, ya, ke ibu juga ya, soalnya dari permasalahan ini pasti masalahnya dari gengsi gitu. Jadi
cerita aja, jangan gak usah ragu, gak usah malu, nggak apa-apa. Ini kan orang tua kalian juga. Intinya tetap semangat dan janganlah menyerah. Semoga podcast ini dapat menambah refleksi baru dan menambah insight baru. Dari Sani dan Naufal, bisakah menambahkan pesan-pesan untuk audiens menonton? Baik kan? Kalau dari aku nih ya, buat teman-teman yang mungkin merasa kosong karena tumbuh tanpa kehadiran ayah, nggak apa-apa, karena bukan kesalahan kita kalau kita merasa kehilangan. Tapi jangan biarin hal itu jadi penghambat buat langkah kita ke depannya. Justru dari itu kita harus bisa buat menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih peka, dan lebih tahu gimana cara buat hadir ke orang lain. Tapi kalau misal kalian ada kesempatan nih buat memperbaiki hubungan dengan orang tua kalian, jangan melewati kesempatan itu dan tetap harus berusaha. Kalau dari Novel? Kalau untuk saya, untuk ayah-ayah di luar sana ataupun calon-calon ayah, kehadiran kalian itu lebih penting dari yang kalian kira loh untuk anak kalian. Anak kalian itu tuh nggak perlu ayah yang sempurna. Betul. Mereka itu cuma perlu pelukan dari kalian. Kalian itu cuma perlu mendengar cerita mereka. Nah, mungkin mereka lebih butuh kehadiran kalian. Iya, betul. Diperhatikan. Sibuk-sibuknya harus ada quality time antara anak ya pasti. Iya, betul. Takutnya ada ini kontroversi nih, isu-isu ini, fatherless dan segala macam. Oke, that's all buat podcast hari ini. Semoga wawasan kalian lebih luas dengan podcast ini. Terima kasih sudah menonton. See you.